Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Salma dan saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula terbentuknya entitas politik di kawasan Melayu dan komunitas-komunitas yang ada di kawasan Melayu. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang awal mula terbentuknya entitas politik di kawasan Melayu. Di Nusantara umumnya, entitas atau masyarakat politik disebut Kerajaan Aceh. Entitas politik Islam ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari entitas politik pada masa pra-Islam, di mana raja-raja memiliki kedudukan yang sangat penting dan sering dipandang sebagai pribadi yang tercerahkan. Dari berbagai sumber disepakati bahwa budaya awal masyarakat Indonesia adalah budaya yang identik dengan animisme dan dinamisme. Di mana animisme ialah suatu paham di mana setiap benda memiliki animus atau jiwa yang diyakini memiliki pengaruh bagi manusia, misalnya azimat-azimat, tongkat, dan sebagainya. Sedangkan dinamisme ialah kepercayaan di mana setiap benda memiliki kekuatan seperti gunung-gunung, batu-batu, dan sebagainya. Pada perkembangannya, budaya yang mencirikan budaya primitif ini mulai beralih dari animisme dan dinamisme ke budaya Hindu-Buddha. Tampilnya Islam sebagai agama dan kekuatan dagang di tanah Melayu tidak serta-merta merusak landasan ini, tapi secara perlahan-lahan mengubah dasar ideologinya. Islam memainkan peranan yang sangat penting dalam peranan sejarah, misalnya dalam sosial budaya, intelektual, politik, dan ekonomi Nusantara atau Asia Tenggara. Dalam konteks ini, Judith Nagata, ahli Islam Asia Tenggara, menyimpulkan bahwa it is almost impossible to think of Malay without reference to Islam. Hal ini menjelaskan bahwa mustahil rasanya jika memikirkan Melayu tanpa mengkaitkan dengan agama Islam. Begitu juga Ernest Gellner yang menyatakan bahwa Islam telah menjadi cara hidup dan sebagai high culture oleh masyarakat muslim pribumi, termasuk di Nusantara. Setidaknya, kedua statement ini atau kedua ungkapan ini memberikan jawaban bahwa pernyataan dunia Melayu adalah dunia Islam dan budaya Melayu adalah budaya Islam bukanlah suatu ungkapan yang berlebihan, tetapi memang landasan budaya masyarakat Melayu pada saat itu adalah Islam. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunitas-komunitas di kawasan Melayu. Di sini saya mengambil 5 contoh suku yang ada di Kepulauan Riau. Yang pertama, suku Sakai. Asal kata Sakai sampai saat ini belum diketahui kejelasannya. Tapi ada yang mengatakan kata Sakai itu berasal dari nama pohon yang banyak tumbuh di Kecamatan Mandau, yaitu pohon Sikai. Suku Sakai memiliki kebudayaan asli sendiri yang berbeda dengan suku bangsa Melayu lainnya di Riau. Sistem kepemimpinan tradisional suku Sakai adalah sistem perbatinan, sejenis kepala suku atau penghulu dalam budaya Melayu. Perbatinan Sakai ini terdiri dari Batin Selapan dan Batin Limo yang menempati beberapa wilayah di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Baiklah, yang kedua ada suku Akit. Mengenai sejarah perkembangan suku Akit bermula dari suku Laut. Jika dilihat dari asal-muasal dari suku Melayu Riau saat ini, sama halnya dengan suku bangsa lainnya yang ada di Indonesia, yaitu berbagai percampuran genetika ras yang berasal dari pusat-pusat penyebaran di segala penjuru dunia. Menurut perkembangannya, sejarah suku asli Akit yang ada di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, khususnya di Desa Titi Akar, dahulunya termasuk dari Siak Sri Indrapura yang termasuk Kerajaan Melayu Riau. Kerajaan ini didirikan sekitar abad ke-17 oleh Raja Kecik yang digelari Sultan Siak yang berada di pinggir sungai Siak. Yang ketiga ada suku Talang Mamak. Menelusuri asal-muasal suku ini merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah. Mengapa? Sebab dari banyak tulisan yang tidak membedakan antara mitos dan sejarah. Talang Mamak menyatakan diri sebagai keturunan dari Datuk Patih Nan Sabatang yang datang dari daerah Minangkabau.
melalui batang atau sungai Kuantan dengan mitos Rakit Kulim. Sistem kepemimpinan dalam masyarakat Desa Talang Mamah di Desa Talang Perigi menempatkan batin sebagai pucuk pimpinan adat. Hal ini diungkapkan melalui pepatah yang hidup di tengah-tengah masyarakatnya yang berbunyi, sebuah nagari seorang hatia, sebuah banjar seorang tuanya, sebuah rumah seorang tunganaya. Baiklah, yang selanjutnya adalah suku Bonai. Asal kata Bonai sampai saat ini belum diketahui secara pasti, namun dalam masyarakat suku Bonai berkembang dua versi tentang asal-usul mereka. Pertama, menerangkan bahwa nenek moyang mereka adalah berasal dari Borneo atau Kalimantan, yang datang menyusuri muara sungai Rokan ke arah hulu, dan sampailah mereka ke tempat pemukiman sekarang. Nah, yang selanjutnya ada suku Laut atau Duano. Provinsi Riau mempunyai ciri khas yang berbeda dengan provinsi lain. Ciri khas tersebut termasuk geografis dan kondisi pulau yang terpisah-pisah, serta mempunyai komunitas kecil atau komunitas terpencil paling banyak dibandingkan dengan daerah lain. Dan yang terakhir ada suku Bonai dan suku Kuala Duano yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Beberapa permasalahan yang timbul pada komunitas adat terpencil adalah permasalahan kemiskinan, relatif tertinggal dari kehidupan komunitas yang lain, pada umumnya hidup di pedalaman, perairan, pulau-pulau atau daerah-daerah perbatasan negara tetangga dan kawasan industri. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya.